Halo pemirsa, seorang siswi SMK di Bekasi, Jawa Barat dianiaya seorang remaja wanita gara-gara cemburu. Pelaku kesal, pria yang disukai memendam rasa suka pada korban. Saya, Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Kilometer 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda. 86. Diduga akibat korsleting listrik, sejumlah rumah di Tebet, Jakarta Selatan terbakar. Seorang warga mengalami luka bakar saat berusaha memadamkan api. Kebakaran besar melanda bangunan tempat tinggal di kawasan Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Seorang warga mengalami luka bakar saat berupaya memadamkan api. Akibat kebakaran ini, 4 bangunan rumah kontrakan yang dihuni 7 kepala keluarga ludes terbakar. Tak ada korban dalam kejadian ini, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada instalasi listrik. Api berasal dari listrik itu ya, karena memang bangunannya juga sudah mulai lapuk, kurang lebih 200 meter persegi di dalamnya, dihuni oleh 7 kakak, 7 kepala keluarga, dan alhamdulillah memang di TKP semuanya aman. Peristiwa ini masih diselidiki polisi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Kebakaran rumah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sejumlah warga korban kebakaran histeris. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik. Seorang ibu warga Jalan Swasembada Tanjung Priuk, Jakarta Utara histeris mengetahui rumah tinggalnya hangus terbakar. Dibantu warga, pemilik rumah berupaya menyelamatkan barang-barang yang berada di dalam rumah. Api diketahui berawal dari lantai 2 rumah yang kemudian menjalar ke ruangan lainnya. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, api diduga akibat arus pendek listrik. Tak ada korban dalam kejadian ini, sementara pemilik rumah dalam kondisi shock. Yang terbakar bangunan rumah satu rumah ya, satu rumah besar, satu keluarga besar, satu keluarga 3 kakak. Dari dugaan awal penyebabnya apa? Diduga awal karena korsleting listrik. Ada korban luka atau jiwa? Sementara dari laporan penghuni rumah minim korban. Ada penghuni apa? Ada penghuninya ya? Cuma saya lihat kalau dilihat dari tingkat kerusakan tadi kebakaran diawali dari lantai 2. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Tawuran warga di Makassar, Sulawesi Selatan saling serang menggunakan batu dan anak panah. Tawuran dipicu dendam lama. Video amatir warga merekam suasana mencekam saat terjadi tawuran 2 kelompok warga di wilayah perbatasan antara Kecamatan Talo dan Bontoala di pertigaan Jalan Kandea 3, Kota Makassar. Dengan saling berhadapan, kedua kelompok saling serang. Puluhan petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung membubarkan bentrokan. Dari penyisiran, petugas mengamankan sejumlah anak panah yang diduga digunakan para pelaku. Tawuran ini sempat melebar hingga ke pinggir kanal, namun saat petugas tiba, para pelaku langsung kabur. Dugaan sementara tawuran ini masih dipicu dari dendam lama. Yang diamankan apa saja tadi di lokasi ini, Bang? Anak panah atau anak busur dan banyak batu-batu yang berhamburan di jalanan itu. Tahu penyebabnya sampai kenapa ini sampai setiap hari tawuran? Ya, karena ini sudah lama sekali pertikaian antara lorong dengan lorong, ini sudah lama. Jadi Untuk mengantisipasi bentrokan susulan, aparat kepolisian bersenjata lengkap disiagakan di lokasi dan membubarkan sekelompok warga yang masih berkumpul. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin melaporkan.
Diduga remblong, truk trailer menabrak 5 kendaraan di perempatan jalan jalur Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Akibatnya seorang pengendara motor tewas dan 3 lainnya luka parah. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk kontainer, 1 truk tangki dan 2 pengendara motor terjadi di perempatan Candraan, Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Kencangnya benturan membuat kondisi 5 kendaraan mengalami kerusakan parah. Kecelakaan berawal saat salah satu truk kontainer melaju kencang dari arah Solo menuju ke Semarang. Di perempatan Candraan, truk diduga mengalami remblong menyapu 2 pengendara motor di depannya serta menabrak 2 truk lainnya hingga kedua truk terguling. Di saat bersamaan truk tangki yang juga melintas dari arah belakang tak sempat menghindari kecelakaan, tabrakan ketiga truk kontainer tak terhindarkan. Akibat kecelakaan, 2 supir truk serta seorang pengendara motor mengalami luka parah, sementara seorang pengendara motor lainnya tewas di lokasi kejadian. Mobil yang remnya blong tadi itu posisinya masih kenceng, kemudian menghantam truk kedua yang membawa cabai. Setelah sebelum mengenai truk membawa cabai, mengenai pesepeda motor Yamaha Mio dengan keadaan meninggal dengan luka yang sangat mengenaskan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Salatiga. Guna kepentingan penyelidikan, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Rudi Salulu melaporkan. Sebuah mobil terguling setelah menabrak 2 pengendara motor di Bandung, Jawa Barat. Lansia pengemudi mobil tersebut panik hingga menginjak pedal gas dan menabrak pembatas jalan. Sebuah mobil terbalik usai menabrak pembatas jalan di Jalan Raya Insinyur Haji Juanda, Bandung, Jawa Barat. Awalnya mobil yang melaju dari arah Jalan Merdeka menuju Dago ini menabrak 2 pengendara motor. Panik, lansia pengemudi mobil tersebut langsung tancap gas dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Pengemudi mobil dan 2 pengendara motor luka-luka dibawa ke rumah sakit. Itu diduga mungkin dia, katanya tadi saya dengar-dengar dia mungkin yang supirnya udah tua, mungkin dia ada penyakit jantung, mungkin dia pas di itu dia blank katanya, panik gitu kan. Berarti berapa kendaraan yang ditabrak tadi, Pak? Yang ditabrak yang di depan kita ada 2. Nah, gitu kan. Depan 2, yang satu Grab, yang satu ibu-ibu. Ibu-ibu itu mungkin kakinya patah. Setelah menabrak 2 kendaraan tersebut, mobil Sienta tersebut bergerak ke kiri menabrak batu bulat yang berada di trotoar sekitar Jalan Juanda. Selanjutnya posisi terakhir karena menabrak pohon, mobil terbalik. Kecelakaan ini menyebabkan antrian panjang di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bandung. Penyebab tabrakan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seorang pria pengendara motor dianiaya belasan remaja di kawasan Pusdiklat Depnaker, Jakarta Timur. Para pelaku kabur meninggalkan senjata tajam di lokasi setelah dibubarkan oleh seorang warga. Kamera CCTV ini merekam aksi belasan remaja yang melintas secara tiba-tiba menghadang seorang pengendara motor di kawasan Pusdiklat Depnaker, Makassar, Jakarta Timur. Para pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tumpul dan senjata tajam hingga terjatuh di depan rumah warga. Penganiayaan baru berhenti saat pemilik rumah menyiram pelaku dengan air dari lantai 2. Dalam aksinya ini, para pelaku bahkan sempat mengancam warga. Belum diketahui motif penganiayaan ini, dari lokasi warga menemukan senjata tajam yang diduga digunakan para pelaku. Anak itu dari sana naik motor. Nah tiba-tiba di sini dipukulin aja gitu loh. Lah saya refleks tuh, begitu pulih saya teriakin. Woi jangan dipukulin, itu siapa? Itu kan, bubar nggak gitu kan. Cuma nggak didengerin, tapi saya ambil air, saya siram gitu loh, supaya bubar tuh anak. Nah kalau nggak digebukin terus anak orang nih kalau kenapa-napa. Kasus penganiayaan ini masih dalam penyelidikan petugas Polsek Makassar, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Pemirsa, seorang gadis remaja menjadi korban penjamretan handphone saat berjalan kaki di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban sempat berupaya mengejar pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor.
CCTV merekam 2 orang remaja yang tengah asik bermain handphone saat berjalan kaki menjadi korban penjamretan di Jalan Trikora 2, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku datang menggunakan motor langsung menggasak handphone korban. Korban berupaya mengejar, namun pelaku tancap gas melarikan diri. Sebelumnya pelaku terekam CCTV mondar-mandir di sepanjang jalan, diduga pelaku telah mengincar handphone korban. CCTV rupanya memang anak ini sudah diikutin dari jalan raya, dari jalan Trikora Raya. Karena dari CCTV kelihatan orang itu bolak-balik gitu. Karena mungkin udah niatan atau anak itu mungkin udah main HP dari jalanan. Nah, ya sampai sini dia lurus, kemudian balik lagi gitu. Balik lagi sampai ya kejadiannya di sini. Langsung anak itu masih main HP ya ditarik salah satunya. Dijamret. Itu sebelumnya aksi pencurian kerap terjadi di lingkungan ini. Pelaku diselidiki kepolisian sektor Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang tukang ojek motor tewas akibat menabrak separator busway di Durensawit, Jakarta Timur. Korban yang tidak memakai helm sedang mengantar pesanan beberapa lusin telur. Wuri, warga tanah 80 Klender Durensawit, Jakarta Timur tewas di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur setelah motor yang dikendarainya terjatuh. Peristiwa terjadi saat korban yang mengendarai motor tanpa menggunakan helm membawa beberapa lusin telur menuju ke arah Pondok Kopi. Saat di lokasi, korban hendak menyalip sebuah truk yang berada di depannya menggunakan jalur kanan. Naas sepeda motor korban menyerempet separator busway hingga terjatuh. Korban tewas di lokasi dengan luka di kepala. Apa yang kiri? Nambah gitu? Ini nih. Saya membatas separator busway. Langsung jenggol langsung jatuh ke bawah. Tujuan gue ya tadi 98. Enggak, saya baru. Tahu. Tadi sempat jenggol motor lain ya? Katanya sih orang tanggal 80. Ya, ojek apa tukang-tukang? Dagang. Karena saya di depan sekitar di depannya dia sekitar 5 atau 6 meter lah. Nah itu jatuh, saya mau minggir, terus orang yang nggak pada tahu dari seberang, saya suruh berhenti, akhirnya berhenti sampai sekarang ini. Jasad korban dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Kecelakaan ini diselidiki unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ditinggal pergi, rumah seorang wartawan media online di Durensawit, Jakarta Timur dibobol maling. Pelaku menggasak 1 motor, perhiasan emas, 4 handphone, serta uang senilai total 80 juta rupiah. Video amatir ini memperlihatkan situasi rumah korban di Komplek DKI Blok S, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur yang dibobol kawanan pencuri. Terlihat kondisi lubang kunci pintu utama dan pintu kamar dirusak pelaku, serta kondisi kamar yang berantakan. Pencurian terjadi saat korban yang merupakan seorang wartawan media online pergi meninggalkan rumah. Saat kembali, korban curiga lantaran gembok pagar sudah hilang dan kondisi pintu utama telah terbuka. Pelaku yang diduga lebih dari 1 orang menggasak uang tunai 10 juta rupiah, perhiasan emas, dan 4 unit handphone. Pelaku pun juga menggasak 1 unit motor yang terparkir di ruang tamu. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 80 juta rupiah. Bila apa aja, Bang? Kemarin yang saya udah inventaris sih logam mulia sekitar 30 gram, kemudian perhiasan 25 gram, terus ada jam Swatch 4 unit, handphone 4 unit, 1 Samsung, 3-nya iPhone. Sama motor itu? Sama motor itu ya. Total kerugian berapa? Kurang lebih sekitar 80-an juta. 80 juta. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Durensawit. Polisi telah melakukan olah TKP di rumah korban untuk menyelidiki kasus ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 3 anggota TNI diteriaki warga saat rekonstruksi tabrak lari Nagrek, Jawa Barat. Jasad korban dibuang ke sungai dari atas jembatan dalam kondisi hidup. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Serkap. Bantuannya, 8 untuk jalan kuda, 86.